Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi dengan judul Hakikat Bahasa, Mata kuliah pengantar ilmu linguistik dengan dosen pengampu Bapak Habibi Muhammad Lutfi. Program Studi Sastra Arab Universitas 11 Maret. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu hakikat bahasa. Bahasa sendiri merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter yang secara konvensional dipakai masyarakat untuk berkomunikasi. Menurut Abdul Khair, hakikat bahasa dengan cirinya dibagi menjadi 13, yaitu bahasa sebagai sistem, lambang, bunyi, bermakna, arbiter, konvensional, produktif, unik, universal, dinamis, bervariasi, sebagai alat interaksi sosial, dan sebagai identitas penutur. Selanjutnya, asal-usul bahasa. Asal-usul bahasa dibagi menjadi dua, yaitu ada teori tradisional dan teori modern. Teori tradisional sendiri dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, hipotesis monogenesis. Teori ini menjelaskan bahwa bahasa itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, hipotesis polygenesis, yaitu bahasa tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi dari berbagai sumber. Kemudian, teori modern. Teori modern ini dibagi lagi menjadi 6 teori. Yang pertama, teori antropologi, yaitu bahasa lahir bersamaan dengan manusia. Yang kedua, teori evolusi manusia, yaitu bahasa dimulai dari mulai yang sederhana menuju kompleks. Yang ketiga, teori pemerolehan anak, yaitu anak dapat berbahasa karena diajari oleh orang tuanya. Yang keempat, teori Brooks, yaitu anak diajari berbahasa dari mulai umur 18 bulan sampai 4 tahun, atau proses alami yang tidak disadari oleh anak untuk menguasai bahasa ibunya. Yang kelima, teori behaviorisme, yaitu bahasa berdasarkan pengalaman manusia. Yang keenam, yang terakhir, teori Chomsky, yaitu manusia dibekali potensi untuk berbahasa. Dari pembahasan sebelumnya, hipotesis polygenesis itu tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi dari berbagai sumber. Antara lain, yang pertama ada teori Bobo, yaitu asal bahasa dari tiruan bunyi alam. Contohnya seperti menirukan bunyi air mengalir, zam-zama. Yang kedua, ada teori Pupuh, yaitu bahasa berasal dari ekspresi spontan emosi manusia. Contohnya, ekspresi kesal atau jijik yang disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang katanya Ufin. Yang ketiga, ada teori Dingdong, yaitu bahasa berasal dari hubungan alami antara bunyi dan makna. Contohnya, suara ketukan keras, tok-toko. Yang keempat, ada teori Yuheho, yaitu bahasa muncul dari bunyi yang dihasilkan saat bekerja sama atau mengangkat beban. Contohnya, seruan untuk mengajak bergerak, yaitu hayya. Yang kelima, ada teori teriakan, yaitu bahasa berasal dari teriakan refleks akibat perasaan kuat seperti takut, marah, atau gembira. Contohnya, seruan takjub atau terkejut. Wow! Yang keenam, ada teori isyarat, yaitu bahasa berasal dari gerak tubuh dan isyarat yang kemudian disertai bunyi untuk memperkuat makna. Contohnya, diam, yaitu sakata. Selanjutnya, dalam hakikat bahasa ada klasifikasi bahasa atau cara mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia berdasarkan hubungan atau ciri tertentu. Nah, dalam klasifikasi bahasa ada 4 jenis utama. Yang pertama, ada klasifikasi genetis, yaitu pengelompokan bahasa yang didasarkan pada asal-usul atau diturunkan dari nenek moyang yang sama. Contohnya, bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Aram itu termasuk dalam klasifikasi genetis keluarga Semit. Selanjutnya yang kedua, ada klasifikasi tipologis, yaitu pengelompokan bahasa yang didasarkan pada struktur dan bentuk gramatikal bahasa. Contohnya, bahasa Arab itu termasuk bahasa fleksional dan infleksional karena perubahan bentuk kata menunjukkan fungsi gramatikal. Lalu yang ketiga ada klasifikasi sosiolinguistik, yaitu pengelompokan bahasa yang didasarkan pada penggunaan dan status sosial bahasa dalam masyarakat. Contohnya, bahasa Arab itu memiliki ragam fusha, bahasa resmi, dan amiyah, bahasa sehari-hari. Yang keempat, ada klasifikasi areal, yaitu
Pengelompokan bahasa berdasarkan letak geografis atau area penggunaan suatu bahasa. Contohnya, pengelompokan bahasa di Timur Tengah ada bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Ibrani, bahasa Turki, dan juga bahasa Kurdi. Bahasa juga memiliki fungsi antara lain yang pertama, referensial, yaitu menyampaikan informasi yang objektif atau fakta. Yang kedua, ekspresif atau emotif, yaitu ungkapkan perasaan, sikap, emosi si pembicara. Yang ketiga, konatif atau persuasif, yaitu mengajak, memerintah, ataupun mempengaruhi. Yang keempat, fatis, yaitu menjalin atau memelihara komunikasi. Yang kelima, metalingual, yaitu menjelaskan bahasa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah puitis, yaitu menekankan gaya atau bentuk bahasa. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.